Pendidikan dalam Islam bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi proses pembentukan akhlak dan jiwa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dari itu, hari ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dari mahasiswa-mahasiswi UPP Karawang, dan juga mereka adalah sekaligus praktisi dunia pendidikan. Insya Allah kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu proses pendidikan dalam perspektif hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Insyaallah, alhamdulillah. Oke, hari ini alhamdulillah senang sekali saya kehadiran tamu yang luar biasa yang akan memberikan saya penjelasan-penjelasan yang spektakuler tentang dunia pendidikan. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama. Saya mau nanya sama teman-teman semua di sini, menurut teman-teman, bagaimana sih peran guru dan orang tua dalam proses pendidikan? Nah, siapa dulu yang menjawab? Ya, tim akal dulu yang menjawab. Baik, kita akan bertanya lagi ke teman-teman di sini. Menurut teman-teman di sini, zaman dulu Rasulullah SAW ketika mengajari para sahabatnya dengan pendekatan cara apa sih? Siapa yang menjawab? Ya. Jadi nggak teori doang gitu. Itu lebih powerful ya. Masya Allah. Baik, teman-teman kan berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, menurut teman-teman, apa sih nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam hadis tentang proses pendidikan? Apa aja sih menurut teman-teman? Siapa yang menjawab? Nah, tentu saja banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam proses pendidikan saat ini. Di antaranya keikhlasan. Seperti ini yang menuntut ilmu harus karena Allah. Bukan karena ikut-ikutan. Enggak. Kan ada ya, yang sekarang mau kuliah, teman jurusan ini ikutan gitu, teman jurusan itu lah ikutan gitu. Jadi benar-benar niat di hati ya. Masya Allah. Terus apa lagi? Nah, ada dan akhlak seperti ilmu tanpa adab akan hilang berkahnya gitu. Berkah ya ini. Terus apa lagi? Bentar, ada hadisnya mau sampaikan ini. Yang hadisnya itu Apa tuh? hadisnya itu Itu yang pertama ikhlas. iya. Kemudian ada lagi nggak? Ada dan akhlak. Nah, contohnya seperti ilmu tanpa adab akan hilang berkahnya. Jadi nggak berkah gitu ya. Kalau nggak ada. Ada lagi nggak? Ada kesabaran.
proses pendidikan. Karena pendidikan itu prosesnya nggak singkat, ya, butuh bertahun-tahun. SD berapa tuh SD? 6 tahun. SMP berapa? SMA? Kuliah? Jauh sekali ya. Kemudian ada lagi nggak? Kang Fauzan? Yang ketiga itu ada namanya kesabaran. Emang mesti sabar ya? Mesti sabar. Kenapa? Mendidik itu bukan sesuatu yang instan, butuh dengan kesabaran. Lalu yang terakhir itu ada konsistensi. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, yang artinya Nabi lebih menyukai amal sedikit tetapi terus menerus, seperti istiqomah. Insya Allah. Jadi baik, saya mau ganti akhwat nih. Akhwat. Saya pernah dengar kata Arab bahwasanya ibu adalah madrasah pertamanya anaknya. Itu gimana tuh? Menurut pendapat akhwat? Kalau saya pribadi kan ibu itu madrasah tunggal. Jadi madrasah pertama untuk anak. Jadi dalam proses pendidikan itu harus selain dari sekolah, jadi ibu itu harus dididik dalam juga. Dan yang bertanggung jawab itu yang tanggung itu yang salah satu itu ibu. Jadi kita sebagai ibu harus bisa menjadi madrasah tunggal untuk anak-anaknya. Jadi benar-benar dari nol, dari proses dia mau soal kemudian membaca di sekolah juga. Jadi harus kerjasama ya. Ya. Tapi gini, yang saya pernah dengar, jadi ada orang tua tuh suka ngomongin, sekolah mahal-mahal bayarnya, tapi anaknya nggak bisa baca, nggak bisa ngitung. Itu kan seakan-akan menyudutkan sekolah gitu kan. Padahal orang tuanya di rumahnya anaknya main handphone terus gitu. Menurut teman-teman gimana nih? Kan teman-teman berkecimpung di dunia pendidikan. Siapa nih yang mau komentar tentang ini? Ya. Ada orang tua, jadi dia cuma menyekolahkan, menurut dia udah beres gitu, secara pendidikan udah beres, jadi orang tuanya udah pasangan, udah mempercayakan ke sekolah 100% gitu. Oh, mereka udah mulai bayar mahal, kalau anaknya udah bisa apa-apa, salahin sekolah gitu. Menurut teman-teman gimana kayak gitu? Menurut saya, Ya, gimana? menurut saya itu orang tua itu sebaiknya dalam jadi harus introspeksi diri kepada dirinya sendiri gitu. Gimana di dalam rumahnya itu, gimana gitu anaknya bimbing bersama ibu sudah nggak apa-apa kayak anak itu kalau waktu yang pulang sekolah main HP udah main Iya, HP. main handphone, Tanpa ada main game, itu harusnya ada jadwal sama ada jadwalnya di sekolah. Harusnya sih orang tua tuh nanya ya, misalkan dia nanti ada apa di sekolah, udah ini gitu, misalkan dia kayak enggak gini. Ya biasanya Menyerahkan kepada sekolah. 100% gitu menjalankan ke sekolah. Sekolah kan kelas berapa? Dan sebenarnya sekolah itu bukan hanya untuk baca tulis saja sih, Ada. Berarti intinya sekolah orang tua harus kerjasama ya. Berarti orang tua juga harus tahu visi misi sekolah ya, biar sejalan gitu antara sekolah dan orang tua. Masya Allah, teman-teman yang
dimuliakan Allah, obrolan ini sangat menarik, tapi kita dibatasi oleh waktu. Ya gitu. Terima kasih teman-teman sudah hadir di acara ini, obrolan yang sangat menarik. Mohon maaf kalau ada salah dari saya. Kita tutup.